warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pida. Saya dari Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Humaniora. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode penyampaian pesan dalam Al-Quran dan Hadis. Dalam penyampaian pesan dalam metode Al-Quran dan Hadis, di sini terdapat 13 metode. Yang pertama yaitu hiwar. Hiwar adalah suatu diskusi antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mencari sebuah kebenaran, menghilangkan keraguan-keraguan, serta mengembalikan pemahaman yang salah kepada suatu kebenaran. Yang kedua yaitu jidal. Jidal artinya sebuah perdebatan. Jidal lebih cenderung memenangkan sebuah pendapat, bukan untuk mencari kebenaran. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbolehkan digunakan oleh orang-orang yang beriman dengan cara yang baik. Yang mana tujuan jidal ini adalah suatu untuk mengalahkan lawan, tetapi bukan karena hawa nafsu, tapi lebih cenderung untuk memilih pandangan yang lebih benar. Yang ketiga yaitu tazkir. Tazkir artinya mengingat. Tazkir merupakan sebuah metode dalam komunikasi yang sangat bermanfaat untuk memberikan peringatan kepada manusia dengan tujuan hidup sebenarnya. Nah, dengan ini manusia akan lebih sadar apa sih kewajibannya hidup di dunia ini. Yang keempat yaitu tabligh. Tabligh adalah suatu kegiatan mengajak atau menyampaikan serta memberikan contoh kepada orang lain tentang apa yang harus dilakukan dalam kehidupan sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Contohnya yaitu dalam berdakwah, di mana dalam berdakwah ini dai mengajak umatnya untuk selalu melakukan sebuah perbuatan-perbuatan yang baik yang sesuai dengan syariat-syariat Islam. Dakwah ini biasa berlangsung di masjid atau di lapangan tertentu. Yang kelima yaitu nasihat. Nasihat merupakan suatu komunikasi yang bersifat positif, baik buat penerima nasihat maupun orang yang diberi nasihat. Di dalam memberikan nasihat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai pengetahuan yang lebih tinggi. Dan juga di dalam memberikan nasihat kita harus memperhatikan pola-pola komunikasi yang baik. Salah satunya saat kita memberikan masukan. Saat kita memberi masukan, kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang efektif, bahasa yang mudah diingat oleh orang yang menerima nasihat. Yang keenam yaitu irsyad. Irsyad artinya suatu proses membantu seseorang dalam mengatasi masalah pribadinya. Irsyad artinya menunjukkan jalan yang lurus, serta mengembalikan orang-orang yang tersesat ke jalan yang lurus sesuai dengan potensi yang dimiliki orang tersebut. Yang ketujuh yaitu bayan. Bayan dalam Al-Quran mengandung arti yaitu menjelaskan maksud kepada orang lain, sehingga orang lain menjadi paham. Nah, di sini kita harus menerapkan cara-cara berkomunikasi yang efektif agar apa yang kita sampaikan itu dapat dipahami oleh orang lain. Yang kedelapan yaitu insar. Manusia ditakdirkan memiliki potensi cinta dunia dan lalai akan akhirat. Hal ini dapat diatasi dengan timbulnya izhar, yang mana izhar ini suatu proses penyampaian pesan dengan cara mengingatkan yang bertujuan untuk membuat orang merasa takut atau merasa hati-hati, baik dalam diri komunikan maupun dalam diri komunikator. Yang kesembilan yaitu tawasyi, berasal dari kata wasiat yang artinya menyambungkan. Seseorang yang memberikan wasiat artinya ingin menyambungkan apa yang diinginkannya kepada orang lain. Orang yang memberikan wasiat biasanya orang yang sudah mau mendekati ajalnya. Wasiat tersebut biasa diberikan kepada kerabat-kerabatnya, orang-orang terdekatnya, anak, atau lain sebagainya. Wasiat tersebut baik berupa harta maupun kata-kata yang berharga bagi dirinya. Yang ke-10 yaitu ta'aruf. Ta'aruf berasal dari kata arafa yang artinya tahu atau kenal. Tahu atau kenal memiliki arti yaitu kita mengetahui melalui tanda-tanda, sehingga kita dapat membedakan orang yang satu dengan orang yang lainnya. Misal dengan kita mengetahui nama, contoh karakter orang tersebut, sikap orang tersebut, dan lain sebagainya.
Karena sebagai makhluk sosial kita dituntut untuk saling mengenal atau saling mengetahui orang lain. Karena apabila kita tidak mengetahui orang lain, tidak mengenal orang lain, maka kita akan sulit untuk menemukan jati diri kita ini. Yang ke-11 yaitu tafsir. Tafsir merupakan uraian keagamaan yang diberikan kepada orang lain, yang di dalamnya merupakan berita-berita yang membahagiakan. Contohnya yaitu janji Allah Subhanahu wa taala. Allah pernah berjanji kepada umatnya apabila mereka mau berbuat kebaikan, maka Allah akan melipat gandakan pahala tersebut. Yang ke-12 yaitu idhal al-surur, yang mana artinya di sini perintah Allah untuk membahagiakan orang lain, baik dalam segi perbuatan maupun dari segi ucapan. Dan terakhir yaitu wa'az atau mau'izah, yang mana di sini artinya yaitu mengingatkan tentang suatu kebaikan yang dapat melembutkan hati, cenderung pada ceramah atau kegiatan-kegiatan yang dapat menyentuh hati. Demikian penjelasan saya mengenai metode penyampaian pesan dalam Al-Quran dan hadis. Di sini saya akan menyampaikan pesan. Sebagai seorang komunikasi, kita harus mampu berkomunikasi secara efektif. Di sini kita harus mampu melihat lawan bicara kita. Misal saat kita berada di kalangan orang tua, berada di kalangan anak-anak, berada di kalangan anak muda. Nah, bagaimana kita harus mampu berkomunikasi dengan orang-orang tersebut? Karena pola-pola komunikasi tersebut kita memiliki cara-cara yang berbeda-beda. Nah, jadi sebagai seorang komunikasi, kita harus mampu menempatkan diri kita kepada orang tersebut. Mengenai komunikasi Islam, komunikasi Islam merupakan komunikasi yang di dalamnya menganut nilai-nilai keislaman. Komunikasi Islam meliputi akidah, syariat, dan akhlak. Cara komunikasi Islam harus dengan perkataan yang benar, lemah lembut, sehingga dapat menyentuh hati. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.